Hai Cancer, Happy Chinese New Year buat kamu. Tahun kelinci air 2023. Semoga tahun ini semua impian kamu bisa menjadi kenyataan dan juga kamu beruntung dan sehat selalu. Oke? Aku mau membacakan peruntungan kamu di tahun kelinci air 2023. Jadi aku memang biasanya bacain zodiak tahunan itu ketika menjelang Imlek ya guys, bukan di pergantian tahun. Dan ini aku udah buka semua kartunya karena ini pembacaan yang besar, tebaran besar. Aku perlu untuk comprehend dulu apa yang perlu disampaikan kepada kalian untuk tahun 2023 ini. Jadi aku udah buka dulu ya pembacaannya biar lebih singkat juga. Dan ini pun sudah lama. Nanti pasti ya. Jadi karena ini pembacaannya panjang, kalian ambil posisi dulu, nyamankan diri kalian, ambil snack, ambil minum, supaya kalian bisa nyaman buat dengerin pesan-pesan buat kalian. Oke? Kita langsung. Aku mungkin akan agak beda ya bacain punya Cancer ini dibandingkan zodiak-zodiak lain. Biasanya kalau zodiak lain aku akan jelaskan secara berurutan. Tapi ini aku mungkin mau agak beda karena aku nangkep banyak energi di sini ya. Tapi pertama memang aku akan tetap menjelaskan mulai dari dua kartu yang berdiri di kanan dan kiri ini. Ini adalah pesan dari para leluhur kalian, spirit guide kalian, guardian angel kalian, atau siapapun kalian menyebutnya, entitas tersebut ya yang selalu menjaga kalian. Oke, kita punya dua kartu yang melambangkan perubahan ini dari spirit guide kalian ya. Dua-duanya ngomongin soal perubahan besar tahun 2023. Dan ketika aku membuka tebaran soal peruntungan kalian, ada dua kartu juga, 3, 4 bahkan ya, yang ngomongin soal perubahan juga. Double Tower. Aku juga shock banget tadi ya guys buka ini. Aku udah mau coba ulang lagi, cuman aku kayak ditahan gitu ya, kayak oke. Ini memang pesan yang aku harus sampaikan ke kalian ya. Apapun itu, mungkin kalian memang perlu mendengarkan ini. Tower moment kalian, perubahan yang harus kalian hadapi tahun 2023 ini. The Tower 2, perubahan ya. Spirit Fox juga ngomongin soal perubahan. The Fool, awal yang baru. Jadi aku merasa ya pesan yang paling utama yang mau disampaikan ke kalian oleh spirit guide dan juga oleh semesta melalui prediksiku kali ini adalah akan ada perubahan besar, dan mungkin perubahan ini akan terjadi secara sangat tiba-tiba di tahun 2023. Beberapa ya, aku merasa beberapa, sedikit, nggak terlalu banyak, sudah merasakan tower moment ini di awal tahun atau di akhir 2022 kemarin. Cuman efek tower moment ini masih terasa sampai berjalannya tahun kelinci air ya 2023. Oke, kita deketin ini. Spirit Fox ngomong soal percaya kepada kemampuan kamu dalam menghadapi perubahan waktu. The Tower juga ngomongin soal perubahan yang akan terjadi di kehidupan kamu secara tiba-tiba. Oke, ini perubahan ya. Baik dan buruk itu tetap perubahan namanya. Aku akan bilang ini sebagai perubahan aja karena
Kadang kalau orang dapat tower itu udah kayak ketakutan gitu ya. Tapi aku sih bilang, sebenarnya aku tuh selalu menganggap tower itu kayak kartu untuk healing tertinggi ya. Karena dengan kita berubah, perubahan yang dipaksa ini ya, kita mau tidak mau harus mengubah, beradaptasi, atau kita hancur gitu. Oke, Spirit Fox, bersiap karena perubahan ada di depan mata. Spirit Fox adalah makhluk yang biasanya bertahan dari tekanan udara dingin di benua Arktik. Terus di sini pesannya adalah energi di sekitar kamu berubah saat ini. Kamu mungkin tidak akan selalu merasa nyaman, tapi kamu sudah punya segala hal yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup, bertahan untuk menghadapi semua keadaan yang datang. Perubahan yang datang itu ya, justru aku melihat kamu akan diperlihatkan dengan berbagai kesempatan yang kamu gak pernah jalani atau belum pernah menyadari selama ini. Kadang-kadang memang kamu merasa kayak terpojok, tapi ya semua yang terjadi ini sebenarnya atas permintaan kamu sendiri. Oke, itu pesan dari Spirit Fox. Dan The Tower juga ngomongin soal perubahan. Feeling kamu akan sangat berubah ya. Kadang-kadang kamu merasa ada yang diambil hilang dari kehidupan kamu. Dan di sini juga ada kartu Ruin dan Six of Swords. Aku merasa ini juga ada hubungannya mungkin dengan perubahan persepsi kamu dalam melihat dunia. Karena The Tower yang satu ini ada matanya. Nih, kayak kamu punya sudut pandang baru dalam melihat dunia dan semua hal di sekitar kamu. Mungkin memang kamu bisa mendapatkan itu setelah beberapa kejadian yang kurang menyenangkan di dalam hidup kamu. Itu bisa terjadi karena juga di sini ada Six of Swords aku lihat ya. Jadi kayak di sini ada Six of Swords, aku melihat beberapa dari kamu sedang berusaha menjaga pikiranmu tetap waras dalam menghadapi apapun. Jadi kamu tetap pengen berlogika ya, dan tidak terlalu terpengaruh suasana hati kamu yang mungkin mendapatkan tower moment ini. Oke, kita akan lanjut di kartu yang atas. Ini adalah jalan yang tersedia buat kamu. Yang kanan atas ini adalah jalan utama, dan yang sebelah kiri adalah jalan alternatif yang bisa kamu pilih ya. Jadi kita punya ini ada Seven of Swords, Four of Pentacles, dan The Star. Aku melihat mungkin beberapa dari kamu mengalami kecewa terhadap seseorang, merasa dikhianatin. Bisa soal pekerjaan, di kantor, partner bisnis,
Atau juga soal percintaan, aku nggak terlalu lihat soal percintaan juga ya di sini, tapi bisa seperti itu. Ada yang menusuk kamu lah dari belakang, ada yang diselingkuhin, beberapa yang nonton video ini. Atau mungkin kamu yang begitu kemarin ya. Aku melihat beberapa yang begitu. It's okay, itu jalan hidup kita, dan kita tahu tidak bisa memutar waktu kan. Tapi dari sini, dari kejadian ini, aku merasa ada suatu power, ada suatu skill, ada talent kamu yang kebuka di tahun 2023 ini. Sebenarnya aku merasa beberapa udah kebuka ya, mulai tahun kemarin, mungkin akhir-akhir tahun tuh kamu kayak dipaksa banget untuk itu tadi, kayak bertahan hidup. Akhirnya mau tidak mau kamu harus putar otak gimana caranya aku bisa selamat, bisa sukses, bisa menghadapi ini semua. Dan kamu punya harapan di sini, harapan besar ya. Jalan harapan itu besar buat kamu, kan ada the star. Dan di jalan alternatif kamu pun ini bagus ya guys, karena aku melihat duitmu banyak ya, materi sangat berkelimpahan buat kamu. Meskipun kamu habis mengalami hal-hal menyakitkan kemarin-kemarin atau awal tahun ya, tapi secara materi aku melihat 2023 ini bakal menjadi tahun prosperity buat kamu, keberlimpahan secara materi ya, terutama. Ini ada the star, ada ten of pentacles, ada the sun, dan ada the magician. Magician ngomongin soal sama kayak spirit fox ya, kamu punya semua hal yang kamu butuhkan untuk menghadapi apapun dalam hidup kamu. Kamu udah punya toolsnya, kamu udah punya modal, kamu udah punya skill. Hasilnya ya ini tadi, keberlimpahan dalam materi. Cuman kalau the star ini biasanya ngomongin tentang kamu kuat nggak melangkah, seberapa jauh kamu memperjuangkan harapan dan impian kamu ya, untuk menjadi kenyataan, bukan cuma jadi mimpi aja. Jadi matahari dan duit ini memang beneran kamu pegang, bukan cuma prediksi aku aja, itulah ya. Kalau semoga kamu paham maksud aku ya guys. Oke, aku lanjut. Kartu 3 bawah ini kita punya the Fool, awal mula baru. Swiftness, aku tadi belum ngomong soal ini ya. Eight of Wands, ini juga ngomongin soal perubahan. Dan the Moon, 3 kartu ini sebenarnya ngomongin soal keadaan psikologis kamu di tahun ini ya, atau juga pada saat kamu nonton video aku ini, kamu merasa memang banyak hal baru di kehidupan kamu yang berubah sangat cepat, berubah drastis kayak 180 derajat gitu. Yang kadang-kadang aku merasa kamu insecure, merasa hancur yang tadi itu, dan berusaha tetap sekuat tenaga menyeimbangkan keadaan pola pikir kamu ya. But it's okay, aku merasa keadaan kamu itu justru bagus ya. Perubahan yang dibawa oleh The Tower ini tuh benar-benar kayak ngebuka jalan kamu ke depannya itu menjadi sangat lebih baik di tahun ini, aku lihat ya. Makanya tadi aku tuh sebenarnya agak shock kan, aku tadi udah bilang dapet The Tower 2 kali, cuman waktu aku buka semua aku akhirnya mengerti gitu kenapa
aku diminta untuk melanjutkan bukaan tebaran ini karena memang aku lihat dari keseluruhan bacaan ini tuh bagus gitu. Keadaan emosi kamu akhirnya kamu memahami bahwa ini tuh memang harus berubah dan perubahannya datang dengan cepat. Meskipun awalnya kamu insecure, kamu bisa menerima itu. Meskipun kamu sakit hati, akhirnya kamu merelakan itu terjadi. Dan itu akan membawa semua keberuntungan ke dalam hidup kamu, guys. Keikhlasan kamu, kepasrahan kamu menerima semua ini, itu benar-benar jadi jalan kamu buat menjadi beruntung ya. Oke, terakhir 3 kartu terakhir ini adalah takdir di luar pengaruh kamu. Jadi disarankan untuk beradaptasi, dan ini bagus juga ya guys, punya victory pertama ya. Terus the emperor, cuman di sini ada devil card di tengah. Jadi aku merasa perubahan kamu tadi itu, kamu diminta untuk menaklukkan segala kerisauan kamu, segala hal yang membuat kamu terpenjara dan melarang kamu untuk berubah. Ya, beberapa ada yang dilarang ya, karena aku menangkap kata-kata itu yang selama ini menjadi beban kamu untuk tidak menjadi dirimu sendiri. Dan beberapa dari kamu harus pintar-pintar memanage ya kehidupan, keuangan, percintaan juga. Tapi aku nggak terlalu lihat kamu fokus ke percintaan ya tahun ini. Kayak kamu lebih pengen fokus ke hidup kamu ya, ke kesuksesan kamu dulu gitu. Mungkin beberapa ada yang mengalami trauma di percintaan, tapi aku tidak akan membahas itu terlalu jauh ya, karena aku membaca soal peruntungan kamu. Jadi aku melihat baik, sangat baik untuk Cancer ya. Oke, gitu aja dari aku. Terima kasih udah nonton video aku yang panjang. Jadikan ini sebagai guidance aja ya, peringatan kalau misalnya ada hal-hal kurang baik yang kamu dengarkan dari bacaan aku, dan kalau ada hal-hal baik boleh kamu aminkan. Jadi apapun yang terjadi, baik dan buruk, kamu sudah bisa menghadapi apapun yang ada di depan kamu di tahun 2023 ini, karena hidup itu nggak selalu baik-baik aja guys, kita harus realistis ya. Itulah gunanya ada prediksi kayak ramalan cuaca gitu loh, kadang tuh cerah, kadang hujan ya, memang seperti itu. Jadi kalau kita hujan, kita udah sedia payung dulu. Oke, gitu aja dari aku. Please like videonya kalau kamu suka, share kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa, bye bye.